bukan sedang meniup balon ya, tapi meniup bahan khusus untuk membuat koper. Namanya fiber. Ini adalah proses vakum alias menyedot udara dari dalam. Tujuannya untuk membentuk kopernya. Jadi, tinggal dicetak saja sampai terbentuk. Caranya dengan dipanaskan selama 30 detik. Terus ditiup sampai berbentuk koper gini deh. Meski ringan, koper berbahan fiber gini kuat loh. Meski ada campuran plastiknya, fiber tahan dengan benturan. Gak bakalan pecah. Nih, Unyil kasih buktinya. Saat diinjak-injak sama masnya, bentuk koper akan balik lagi seperti semula. Dan ketika terbanting atau mungkin terbentur, gak akan merusak isi koper. Jadi aman deh. Selain itu, koper dengan bahan seperti ini tahan air loh. Ciri khas dari koper ini sering menggunakan warna-warna cerah. Oh iya, Unyil punya tips nih untuk mengemas pakaian dalam koper dengan efisien. Lihat ya, pakaian sebanyak ini bisa masuk semua loh ke dalam koper. Nah, gimana? Tips mengemas pakaiannya bisa kita contoh nih saat bepergian nanti. Selain koper, ada lagi nih benda-benda yang biasa dibawa sama para traveler. Daftarnya ada dalam episode Traveling Holic sesaat lagi. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Bepergian sambil memacu adrenalin dengan bersepeda di alam. Bisa banget dong. Tapi pastikan gearnya sesuai ya. Harus pakai mountain bike, sepeda dengan spek khusus untuk jalur pegunungan. Seperti sepeda soft trail ini nih. Agar tahan banting, rangka sepeda soft trail dibuat menggunakan jenis logam alloy. Frame alloy merupakan bahan dasar logam aluminium yang sifatnya lebih ringan dibanding dengan logam besi. Selain itu, alloy juga tidak mudah berkarat. Otomatis frame sepeda lebih bisa bermanuver lincah ketika dipakai. Keren! Rangka merupakan bagian utama dan inti dari sepeda. Makanya di pabrik ini, frame benar-benar dibuat dengan hati-hati. Setelah pipa-pipa alloy dipotong, saatnya ke bagian pembersihan dan penghalusan. Sekarang kita lanjut nih ke proses forming, yaitu membentuk pipa alloy melalui teknik pengepresan. Frame sepeda yang dibentuk awalnya seperti tabung, langsung berbentuk lekukan. Keren! Tampilan bentuk rangka seperti ini membuat sepeda jadi lebih elegan, namun tetap terlihat kokoh loh. Setelah itu, setiap ujung rangka dipotong supaya saat disambungkan dengan bagian lain, rangka menjadi presisi. Nah, kalau proses ini nggak boleh dekat-dekat ya. Di sini baut-baut kecil akan dipasang. Caranya dengan meleburkan kuningan yang dijadikan sebagai perekat. Dengan teknik ini, sambungan baut dan pipa frame lebih rapi dan halus. Tuh, lihat aja hasilnya. Selanjutnya, setiap potongan bagian dicocokkan berdasarkan desain dari sepeda yang akan dibuat. Setelah lengkap, langsung deh dirakit. Satu yang nggak boleh kalah penting nih, pembuatan ulir pada bagian dalam frame sepeda. Pembentukan ulir ini menggunakan mata bergerigi, sehingga menghasilkan alur yang rapi dan akurat. Selain itu dibuatkan pula lubang-lubang yang nantinya berguna untuk pemasangan kabel-kabel rantai sepeda. Lanjut ke proses keempat, yaitu pemanasan rangka dalam ruangan khusus. Sekitar 10 menit pada suhu mencapai 200 derajat. Tujuannya untuk melunakkan frame alloy. Oke, setelah semua selesai, saatnya pengecekan akhir nih. Setiap bagian diperiksa dan dipastikan sesuai dengan standar produk dan keselamatan. Ini jadi kunci bagus atau tidaknya sebuah sepeda. Meskipun bahan bakunya bagus, tapi jika salah akurasi saat pemasangan, nggak akan asik deh saat dikendarai. Buat traveler yang suka mountain biking, sekarang nggak perlu khawatir nggak bakal kuat ngegoes di tanjakan atau jalanan berbatu. Sudah ada e-bike dengan series mountain bike loh. Dengan dorongan tenaga listrik, kita jadi terbantu menjangkau medan yang sulit dilalui. Electric bike memadukan tenaga pedal dan tenaga listrik yang diperoleh dari baterai. Goesnya nggak begitu capek, jangkauan areanya juga lebih jauh deh. Nah, sahabat Unyil yang pengen terpacu adrenalinnya bisa banget nih nyoba e-bike yang series mountain bike. Jadi siapa bilang kalau pakai e-bike kita nggak perlu capek ngegoes? Nggak, jadi tetap dapat olahraganya, cuma dengan bantuan tenaga listriknya tetap aman di segala medan. Yap, meskipun elektrik MTB membantu meringankan beban tanjakan,
Tapi sebetulnya kita juga tetap merasakan manfaat olahraganya. Energi yang kita keluarkan tidak berbeda jauh dari bersepeda biasa loh. Apabila dibandingkan, perbedaan detak jantung ini hanya sekitar 10 kali lebih sedikit setiap menitnya. Dengan elektrik MTB berkisar pada 145 detak jantung per menit. Sementara sepeda konvensional sekitar 155 detak jantung per menitnya. Tuh, tetap efektif kan buat bakar kalori? Ada 3 pilihan mode sesuai dengan medan yang dilalui, yaitu Eco Mode, Trail Mode, dan Boost Mode. Pada jalanan datar, kita nggak perlu banyak bantuan tenaga dorongan nih. Lebih cocok kalau menggunakan Eco Mode. Sementara untuk medan yang lebih berat, kita bisa pakai Trail Mode. Nah, kalau tenaganya belum nendang, kita atur nih jadi Boost Mode. Wush, tanjakan yang curam pun bisa dilewati dengan mudah. Oh iya, meskipun memiliki komponen elektronik, MTB ini water resist loh. E-bike ini dilengkapi penutup di bagian soket baterainya. Pastikan soket ini selalu tertutup ya, jadi tetap aman meskipun melewati genangan. Selain water resist, e-MTB ini juga sudah menggunakan sistem quick release pada rodanya. Jadi, untuk memodifikasi set roda, hanya perlu melepas penjepitnya. Nggak usah susah-susah membuka pakai baut deh. Untuk mengubah tinggi sadel, juga tinggal pencet tombol aja loh. Disesuaikan saja deh seberapa tinggi yang pas. Bisa dipanjangkan 30,9 hingga 42 cm. Oh iya, meskipun kelihatan gagah gini, sebenarnya bobot e-MTB ini cuma 20,9 kg. Diangkat pakai tangan pun masih bisa. Selama menggunakan e-MTB, pastikan dicas secara tertib juga ya. Untuk pengisian penuh butuh waktu 5 jam. Baterainya dilengkapi indikator kok. Jadi bakal kelihatan sudah full atau belum. Nah, selain e-bike MTB, ada juga e-bike untuk daerah perkotaan nih. Meskipun mirip, ini bukan sepeda lipat loh. Bentuknya sama-sama imut. Pas banget buat nyelip di padatnya arus lalu lintas. Tapi dibanding sepeda lipat, e-bike mini ini lebih nyaman buat menyusuri jalanan besar. Seringkali perbedaan kecepatan antara kendaraan bermotor dan sepeda konvensional menimbulkan beberapa gangguan di jalan raya. Tetapi dengan electric city bike, kita bisa menyesuaikan kecepatan dengan kendaraan lain. Kerennya lagi, electric city bike ini bisa kita sesuaikan loh modenya. Terdapat pilihan tingkat dorongan listriknya. Mulai dari 0, yaitu tanpa bantuan sama sekali, hingga 5 dengan dorongan maksimal dari daya baterai. Selain itu, tersedia juga walking mode. Jadi kalau bannya bocor dan sepeda harus dituntun, tinggal pencet tombol di stang saja. Otomatis sepeda akan maju. Keren! Aduh. Waduh, Unyil nggak apa-apa? Alhamdulillah nggak apa-apa kak. Ya ampun, saat berada di tempat umum, kita memang nggak boleh lengah, apalagi saat bersepeda. Banyak yang punya niat jahat. Nah, biar tetap aman selama bersepeda, Kak Arsa punya tipsnya nih. Wah, apa aja tuh kak? Pastikan semua resleting dan klip terpasang dengan baik, agar tas stabil dan nggak bergerak ke sana kemari. Bagusnya lagi, barang berharga disimpan di kantung bagian dalam, biar nggak gampang diambil atau terjatuh. Nggak cuma keamanan barang bawaan nih, kalau naik sepeda itu juga harus memperhatikan keselamatan diri. Ketika berada di jalan raya, usahakan selalu bersepeda di lajur paling kiri, biar nggak mengganggu kendaraan lain. Di samping menjaga keamanan diri, kita juga harus memperhatikan pengendara lain. Contohnya ketika hendak berhenti, beri gestur untuk memberitahu pengendara lain, seperti mengangkat tangan untuk memberi aba-aba nyil. Oh iya, selain berada di lajur paling kiri, usahakan memberi jarak dari trotoar ya, untuk menghindari lubang yang bisa membahayakan. Nah, kalau dengan kendaraan lain, kasih jarak sekitar 1,5 meter nyil. Siap kak, bakal Unyil praktekin deh biar selamat. Terima kasih banyak ya kak. Unyil, yuk kita kemon. Wih, desain gitar yang unik ini selain cocok untuk musisi traveler, juga bisa untuk pemain gitar profesional, pelajar, atau anak-anak loh.
Bentuknya lebih kecil daripada gitar pada umumnya, dengan panjang 71 cm dan beratnya hanya 1,4 kg. Makanya gitar ini disebut gitar travel, mudah dibawa dan dimainkan di mana saja. Mau di ruangan atau di luar ruangan juga bisa, keren kan? Yuk kita intip cara pembuatan gitar satu ini. Rumah produksinya ada di Bandung loh, come on! Pertama, kita rancang dulu desainnya. Modelnya simple kok, tidak ada headstock di bagian atas seperti gitar pada umumnya. Karena head mesinnya ada di bagian tengah badan gitar, praktis kan? Pembuatan badannya menggunakan kayu mahogani atau ashwood. Tebalnya 5 cm. Mesin pemotong ini sudah terhubung dengan sistem komputer. Kita tinggal klik dan alat ini akan menyulap balok kayu sesuai desain gitar travelnya. Wih, setelah 30 menit badan gitar sudah jadi nih. Kita lanjut ke leher gitarnya yuk. Masukkan truss rod atau batang besi yang diletakkan dalam leher gitar. Fungsinya sebagai penyetem kelengkungan leher gitar. Lalu pasangkan fretboardnya. Sekarang kita cek deh pakai penggaris. Kalau masih goyang, berarti permukaannya belum lurus dan harus dikencangkan lagi truss rodnya. Kalau sudah lurus, sekarang satukan badan dan leher gitarnya dengan lem kayu supaya benar-benar kering, rekat, dan lebih kuat. Dibiarkan selama 1 hari ya. Tapi tenang, ada yang sudah kering dan bisa langsung diwarnai nih. Belum selesai sampai situ ya. Karena kita perlu memasang komponen-komponennya seperti head machine, pengatur suara, dan pemasangan senar berbahan nilon. Oh iya, teman-teman yang ingin memainkan gitar sambil memasang lagu dari perangkat elektronik juga bisa loh. Soalnya gitar ini dilengkapi dengan fitur aux-in. Suara gitar dan musiknya bisa terdengar bersamaan deh. Wih, memang karya anak bangsa gak perlu diragukan lagi ya, mantap! Wih, siapa yang main gitar nih? Oh, ternyata Unyil yang main. Wih, gitarnya keren lagi. Wah, pasti itu buatan profesor tuh. Wah, kalau Unyil punya gitar begini sih gampang dibawa nih. Terus bisa latihan di mana aja ya, Prof? Oh iya dong, ini memang sengaja profesor buat supaya Unyil lebih rajin latihannya. Kalau gitu Unyil bawa pulang ya, Prof. Biar Unyil makin jago mainnya. Hehehe, Embul pinjem gitarnya. Embul kan juga gak mau kalah sama Unyil. Udah gak sabar nih Embul. Mau jadi gitaris keren ngalahin Unyil. Tapi kok ini malah dapat spatula sih? Perasaan tadi... Astaga, ternyata Embul salah ngambil tas. Aduh. Indonesia Timur dikenal sebagai salah satu destinasi wisata dengan keindahan alam yang luar biasa. Salah satunya Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur. Tuh lihat, indah banget kan? Gak kalah deh sama Bali, Lombok, atau Raja Ampat. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kunjungan wisatawan ke daerah Kupang meningkat terus setiap tahunnya loh. Sayangnya pandemi COVID-19 yang melanda sepanjang tahun 2020 ini membuat hampir seluruh kegiatan pariwisata di Kupang terhenti. Akibatnya berdampak ke pelaku usaha wisata, termasuk pemandu wisata kayak Yesi ini nih. Ketika pandemi terjadi, pelaku usaha wisata dituntut untuk lebih kreatif. Makanya pemerintah mendukung dengan cara memberi pelatihan untuk memanfaatkan akses internet supaya lebih optimal. Ya, selama pandemi ini kami pemandu wisata Kota Kupang mendapatkan pelatihan berupa pelatihan virtual tour di mana kami dapat memanfaatkan akses internet dengan baik untuk membangkitkan usaha pariwisata kembali.
sektor wisata, pemanfaatan akses internet dimaksimalkan melalui pelatihan virtual tour. Di masa pandemi, kita kan nggak boleh bepergian sembarangan. Makanya, virtual tour menjadi pilihan bagi wisatawan di seluruh dunia untuk mengunjungi berbagai tempat wisata secara digital. Selain bisa diakses secara aman dari rumah, virtual tour ini juga menjadi pilihan praktis dan murah untuk menikmati tempat wisata. Wah, lihat deh Bang Bakti, keren banget ya pemandangannya. Wih. Iya Nyil, bagus banget pemandangannya. Sayangnya pas lagi pandemi begini, pariwisata di Kupang jadi agak lesu. Ya, terus gimana dong Bang? Tenang Nyil, pemerintah hadir memberikan dukungan kepada para pelaku wisata untuk bisa berinovasi mempromosikan tempat-tempat wisata. Gak cuma di Kupang aja loh, tapi juga kota-kota lain di Indonesia. Melalui kerjasama dengan startup atau RIN, pelatihan virtual tour diberikan kepada para pelaku wisata. Jadi, tour guide tetap bisa melakukan aktivitas pemanduan wisata lewat program virtual tour dengan memanfaatkan akses internet yang sudah dibangun. Ah, keren banget tuh Bang. Tapi nggak cuma pas pandemi doang kan? Ya enggak dong Nyil, langkah Bakti ke depan adalah memberikan layanan akses internet di seluruh wilayah Indonesia yang belum tersentuh internet, khususnya daerah 3T dengan layanan yang lebih baik lagi. Jadi, bisa mendukung aktivitas masyarakat termasuk untuk pelaku usaha wisata. Nantinya, pariwisata Indonesia bisa bersaing di era ekonomi digital. Wah, nanti negara kita bisa lebih dikenal dunia dong Bang. Asik. Sebelum mulai mengadakan virtual tour, KYC harus siapin dulu nih materi-materinya. Kita akan diajak berkeliling ke berbagai tempat wisata di Kupang. Salah satunya ini nih, namanya Pantai Lasiana. Indah kan pantainya? Jaraknya juga cuma sekitar 12 km dari pusat kota Kupang. Selain menikmati keindahan alam, di sekitar Pantai Lasiana ini, kita juga bisa melihat proses produksi gula lontar khas Kupang loh. Gula yang terbuat dari nira pohon lontar ini memang menjadi olahan khas Kupang. Wih, tuh lihat si Om, jago banget manjat pohon lontarnya. Wih. Setelah terkumpul, air nira harus dimasak selama beberapa jam. Masaknya juga masih tradisional loh, pakai kayu bakar. Setelah membentuk karamel, gula cair ini kita cetak menggunakan cetakan daun lontar. Cukup didiamkan sejenak, gula akan menjadi padat seperti ini. Walaupun cuma virtual tour, bukan berarti kita nggak bisa beli oleh-oleh ya. Beberapa toko oleh-oleh di Kupang juga memasarkan produknya lewat online. Tuh, teman-teman bisa pilih deh. Selain menjual kain tenun tradisional khas Nusa Tenggara Timur, toko ini menjual berbagai produk seperti baju, tas, sepatu, hingga jaket bermotif kain tenun. Waduh, cakep banget ya. Harganya cukup variatif, mulai dari 35.000 hingga jutaan rupiah. Nah, untuk wisata kuliner, KYC mengajak kita berkunjung ke Kampung Solor. Daerah ini memang terkenal sebagai pusat jajan serba ada yang menjual berbagai olahan seafood. Seafood yang dijual masih segar loh. Pembeli bisa langsung memilih sendiri mulai dari ikan, cumi, udang, hingga lobster. Oke deh, semua materi sudah terkumpul. Virtual tournya sudah bisa kita mulai deh. Untuk mengikuti virtual tour, peserta cukup membayar biaya pendaftaran. Umumnya sebesar 30.000 hingga 50.000 rupiah. Terjangkau banget kan? Selama virtual tour, peserta bisa melihat materi video dan foto yang sudah diambil sebelumnya. Sebagai pemandu wisata, KYC juga memberikan penjelasan atau informasi seputar tempat-tempat yang dikunjungi sepanjang virtual tour. Berasa wisata didampingi tour guide beneran nih. Pada proses virtual tour, akses internet yang stabil sangatlah penting. Makanya, Bakti Kominfo nggak pernah berhenti untuk membangun infrastruktur jaringan internet, terutama di wilayah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Tujuannya, ya supaya seluruh wilayah Indonesia bisa menikmati akses internet, sehingga nggak ada lagi kesenjangan digital. Yuk, kita kemon! Ayo, siapa nih yang sudah nggak sabar buat liburan? Kemanapun destinasinya, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Ingat, pandemi belum berlalu.
Nah, saat pandemi gini, kegiatan outdoor seperti hiking, berkemah, atau bersepeda di alam terbuka bisa menjadi pilihan saat traveling nanti. Stay safe and stay happy teman-teman.